warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Zarinaya dengan NIM A40123141. Di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai pengertian, kelebihan, dan juga kekurangan dari model pembelajaran kooperatif. Untuk pengertian model pembelajaran kooperatif sendiri, biasa juga disebut dengan cooperative learning, yang dimana terdiri dari dua kata, yaitu kooperatif dan juga learning. Kooperatif artinya bekerja sama, learning artinya pembelajaran, yang kalau digabungkan keduanya berarti pembelajaran bekerja sama. Untuk cooperative learning ini merupakan suatu model pembelajaran dengan bentuk learning community, yang maksudnya adalah membentuk masyarakat belajar atau kelompok-kelompok untuk belajar. Model ini menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk memahami suatu pembelajaran. Nah, kalau yang tadi saya bilang ada kelebihan dan kekurangannya, untuk kelebihan yang pertama yaitu antar individu dalam kelas pembelajaran ini saling memiliki ketergantungan yang positif. Yang kedua, adanya pengakuan antara individu dalam merespon perbedaan individu. Yang ketiga, peserta didik dilibatkan dalam perencanaan pembelajaran serta pengelolaan kelas pembelajaran. Yang keempat, suasana di dalam akan menjadi lebih menyenangkan dan juga rileks. Yang kelima, terjalinnya hubungan yang sangat hangat dan juga sangat bersahabat untuk para peserta didik dengan guru ataupun sesama para peserta didik. Yang selanjutnya, peserta didik menjadi banyak kesempatan untuk mengekspresikan pengalaman emosionalnya yang menyenangkan dalam proses pembelajaran di kelas. Mungkin itu untuk kelebihannya, dan kalau untuk kekurangannya pastinya ada. Yang pertama, pendidik harus mempersiapkan pembelajaran secara matang. Nah, selain itu juga harus memerlukan lebih banyak waktu, tenaga, dan juga pemikiran. Yang kedua, untuk kelemahan model pembelajaran cooperative learning atau kekurangan dari model ini, yaitu dibutuhkan dukungan fasilitas, alat, dan biaya yang cukup memadai agar proses pembelajaran berjalan lebih lancar. Yang selanjutnya, selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung, ada kecenderungan topik permasalahan yang sedang dibahas lebih meluas sehingga banyak yang tidak sesuai dengan waktu yang sudah pendidik tentukan. Yang terakhir, saat diskusi kelompok mungkin terkadang akan didominasi oleh salah satu peserta didik yang mengakibatkan peserta didik lainnya di dalam suatu kelompok itu menjadi lebih pasif. Mungkin itu saja untuk materi saya. Selanjutnya mari kita simak langkah-langkah dari model pembelajaran kooperatif. Baik, saya Suci Putri Cahyani dengan NIM A40123156. Di sini saya akan melanjutkan materi atau memaparkan materi saya, yaitu langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Nah, teman-teman sekalian mungkin sudah mendengarkan atau sudah memahami tentang pengertian maupun kekurangan dan kelebihan dari model pembelajaran kooperatif. Kita sekarang masuk di langkah-langkah model pembelajaran kooperatif. Di dalam langkah-langkah model pembelajaran kooperatif terdapat 6 tahap atau 6 fase. Fase pertama yaitu menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Teman-teman mungkin bisa lihat di layar. Dengan kata lain yaitu present goals and sets. Jadi kegiatan peserta didiknya yaitu pendidik, yaitu kita, guru, menyampaikan semua tujuan pelajaran yang ingin dicapai pada pelajaran tersebut dan memotivasi peserta didik belajar. Jadi maksudnya kita sebelum memulai pembelajaran sama seperti model-model pembelajaran lainnya, terkhusus sekarang yaitu model pembelajaran kooperatif, ada baiknya atau dianjurkan dalam tahap ini atau dalam fase ini pendidik ataupun guru untuk menyampaikan tujuan dari pelajaran tersebut sebelum memulai pembelajaran agar mungkin peserta didik dapat memahami apa-apa saja yang akan dilakukan ke depannya, dan tidak lupa juga memotivasi peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang kedua atau fase kedua menyampaikan informasi atau present information. Untuk kegiatan peserta didiknya adalah pendidik atau guru menyajikan informasi kepada peserta didik melalui demonstrasi ataupun bahan bacaan. Jadi maksudnya di sini sebelum memulai pembelajaran atau sebelum kita masuk ke intinya, guru akan menerangkan hal apa
seperti apa yang akan kita pelajari. Mungkin kita sudah menyiapkan bahan bacaan atau sudah mempersiapkan video demonstrasi seperti itu. Yang ketiga yaitu fase ketiga, mengorganisasikan peserta didik ke dalam tim-tim atau kelompok-kelompok belajar. Nah, di sini nih untuk kegiatan peserta didiknya, pendidik memberikan penjelasan kepada peserta didik tentang tata cara pembentukan kelompok-kelompok belajar dan membantu kelompok dalam melakukan transisi yang efisien. Jadi, guru ataupun pendidik akan mencoba mengkomunikasikan atau mengorganisir bagaimana cara membagi kelompok-kelompok, karena di model pembelajaran kooperatif sendiri yang berbasis kelompok, model pembelajaran kelompok di mana diharapkan peserta didik dapat membagi dirinya ke tiap-tiap kelompok dengan baik. Nah, fase keempat, membantu tim atau kelompok untuk bekerja dan belajar atau assist teamwork and study. Jadi untuk kegiatan peserta didiknya, pendidik membantu tim-tim atau kelompok-kelompok ini belajar selama peserta didik mengerjakan tugasnya. Jadi setelah terbagi kelompok, sudah membentuk kelompok-kelompok tersebut di dalam kelas, di dalam pembelajaran, pendidik akan membantu tim-tim atau kelompok-kelompok tadi untuk bagaimana cara mengerjakan tugasnya, seperti itu. Terus fase 5, mengevaluasi atau test on the materials. Jadi pendidik menguji pengetahuan peserta didik mengenai berbagai materi pembelajaran atau kelompok-kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Jadi setelah dibagikan tugasnya, setelah pendidik juga sudah membantu selama mengerjakan tugas atau mengawasi, selanjutnya untuk bagian evaluasinya diharapkan peserta didik ataupun kelompok-kelompok tersebut sudah bisa menghasilkan sebuah karya dan dapat dipresentasikan kepada teman-teman lainnya atau kepada kelompok-kelompok lainnya. Terus fase ke-6 yaitu fase terakhir, yaitu memberikan pengakuan dan penghargaan atau provide recognition. Jadi pendidik mempersiapkan cara untuk mengakui usaha dan presentasi individu maupun kelompok. Jadi di sini kita sebagai pendidik atau sebagai guru, setelah peserta didik tadi atau kelompok-kelompok tadi sudah mempresentasikan hasil karyanya, sudah terlihat hasil evaluasinya, di mana kita bisa mengakui usaha mereka sudah mengerjakan hal-hal tersebut atau sekedar sudah bekerja sama dalam melakukan ataupun mengerjakan tugas tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan model yang dapat diterapkan pada pembelajaran matematika di SD, tepatnya model pembelajaran kooperatif. Perkenalkan, nama saya Suci Ramadhani, NIM A40123162. Saya akan menjelaskan model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau yang biasa disebut dengan CIRC. CIRC adalah salah satu model pembelajaran kooperatif yang mengintegrasikan kemampuan membaca dan menulis dalam suatu kelompok belajar. Kegiatan pokok dalam model pembelajaran CIRC ini adalah dengan mengerjakan atau memecahkan suatu permasalahan yang di dalamnya mengandung serangkaian aktivitas berkelompok yang khusus, yaitu dengan seorang anggota atau beberapa kelompok membaca, memprediksi, atau juga dengan menafsirkan maksud dari suatu pertanyaan. Misalnya, memecahkan permasalahan yang tergolong di dalamnya, yaitu menulis pengetahuannya dan pertanyaannya, serta membuat pemisalan apa yang tidak diketahui dalam bentuk variabel. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai karakteristik model pembelajaran kooperatif Integrated Reading and Composition atau CIRC. Yang pertama yaitu penyelesaian suatu bahan pembelajaran peserta didik bekerja secara kooperatif. Yang kedua, pembentukan tim secara heterogen, yaitu mulai peserta didik yang cepat tanggap ke peserta didik yang kurang cepat tanggap. Kemudian yang ketiga, bila memungkinkan, anggota kelompok disusun secara acak, baik berasal dari ras, suku, bangsa, dan jenis kelamin yang berbeda-beda. Kemudian yang keempat, penghargaan diberikan guru kepada kelompok, bukan pada individu. Kemudian, sintaks model pembelajaran kooperatif, integrate,
reading and composition. Tahap pertama yaitu tahap orientasi. Guru melakukan apresiasi dan mengecek modal dasar peserta didik mengenai suatu bahan ajar yang akan diajarkan. Peserta didik memperhatikan instruksi, menjawab pertanyaan, dan memperhatikan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Tahap kedua yaitu organisasi. Guru membentuk beberapa kelompok dengan memperhatikan keheterogenan akademik peserta didik, membagi materi yang akan dibahas, dan menjelaskan mekanisme diskusi. Kemudian peserta didik berkelompok sesuai instruksi, memperhatikan tugas yang diberikan, dan memperhatikan mekanisme tugas dan diskusi yang harus diselesaikan. Tahap ketiga yaitu pengenalan konsep. Guru mengenalkan konsep baru yang merujuk pada proses pembelajaran yang akan berlangsung, memberikan instruksi agar membaca materi yang diberikan. Setiap individu dari masing-masing tim dipersilahkan agar menemukan permasalahan utama yang ada pada materi tersebut dan berargumen mengenai isi dari bacaan tersebut, dan secara bergantian memberikan argumen dalam tim masing-masing agar dapat dipastikan argumentasi mereka tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, peserta didik memperhatikan penjelasan guru tentang suatu konsep baru tersebut. Peserta didik melaksanakan instruksi yang diberikan guru untuk membaca, mengkritik isi dari bacaan, dan saling berargumen dalam kelompok mereka. Tahap keempat yaitu tahap publikasi. Guru meminta untuk mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok dan dibuktikan di depan kelas, dan juga meminta kelompok lain untuk memberikan umpan balik. Peserta didik mengkomunikasikan hasil kelompoknya di depan kelas dan memperhatikan kelompok lain serta memberikan umpan balik. Tahap kelima yaitu tahap penguatan dan refleksi. Menyampaikan penguatan terhadap bahan ajar yang telah dijelaskan, baik berupa tambahan materi atau contoh nyata dalam kehidupan. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya Wulandari Syanto Putri dengan akhiran NIM 131 yang akan memaparkan materi mengenai tipe pembelajaran kooperatif yang kedua, yaitu Numbers Heads Together. Jadi, kooperatif NHT ini merupakan salah satu jenis pembelajaran kooperatif yang menekankan pada struktur tertentu yang bertujuan untuk mempengaruhi interaksi siswa dengan tujuan meningkatkan kontrol mereka. Jadi, siswa ini bisa belajar sama-sama dengan temannya mengenai suatu topik, lalu saling bertukar pikiran dan juga mencari informasi dari berbagai sumber. Dengan hal itu, suasana belajar mereka akan lebih menyenangkan dan juga akan memahami materi pembelajaran dengan lebih baik. Adapun karakteristik dari Number Heads Together ini, yaitu dalam struktur kelompoknya, pertama ada heterogen. Seperti yang kita ketahui bahwa setiap peserta didik itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dalam proses belajar mereka. Jadi di sini dibagi kelompoknya secara bervariasi, yaitu dengan sesuai kemampuan dan juga latar belakangnya. Kemudian yang kedua, yaitu tanggung jawab individu. Jadi setiap siswa ini bertanggung jawab untuk memahami materi sesuai dengan nomor yang akan mereka dapat nanti. Kemudian yang ketiga, yaitu berorientasi pada diskusi dan juga kolaborasi, bukan hanya ceramah yang pasif atau guru yang hanya berceramah saja dan monoton. Kemudian untuk langkah-langkah kooperatif NHT ini, yang pertama yaitu tahap 1, persiapan. Jadi guru menyampaikan tujuan pembelajaran, lalu mereka diberikan LKPD. Tentunya di LKPD itu dia sesuai dengan pembelajaran NHT. Kemudian tahap 2 yaitu ada penomoran. Jadi guru mengelompokkan peserta didik dalam kelompok kecil yaitu 4 atau 5 peserta didik. Nah, setiap peserta didik itu nanti akan dikasih nomor satu persatu. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada pertanyaan dan berpikir bersama. Guru memberikan pertanyaan dan membagikan LKPD kepada peserta didik sebagai bahan yang akan mereka pelajari. Nah, pertanyaannya sendiri itu bisa bervariasi asalkan masih dalam konteks pembelajaran tersebut. Kemudian tahap yang keempat yaitu ada pemberian jawaban. Di sini guru memanggil peserta didik dengan menyebutkan nomor dari yang sudah dibagikan tadi.
Nah, tiap kelompok itu bisa dipanggil berdasarkan juga undian. Kemudian tahap yang kelima yaitu ada memberikan kesimpulan. Nah, di sini guru itu mengevaluasi semua jawaban dari peserta didik, lalu menarik kesimpulan dari semua pertanyaan yang sudah dikasih tadi. Kemudian tahap yang terakhir yaitu ada memberikan penghargaan, di mana guru itu memberikan kata-kata motivasi, lalu juga memberikan kata-kata yang positif sebagai apresiasi kepada peserta didik, dan memberikan nilai yang lebih tinggi kepada peserta didik yang hasil belajarnya itu jauh lebih baik. Terima kasih. Perkenalkan, saya Sofiatun Rohma dengan akhiran NIM 132. Di sini saya akan menjelaskan materi model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau Think, Pair, and Share. TPS adalah model pembelajaran yang dapat diartikan sebagai kerangka konseptual berupa pola prosedur sistematis yang dikembangkan berdasarkan teori dan digunakan untuk mengorganisasikan suatu proses pembelajaran dengan suatu tahapan atau sintaks tertentu dalam mencapai tujuan pembelajaran. Nah, TPS ini merupakan suatu jenis pembelajaran kooperatif yang dirancang dalam pembelajaran dengan tujuan mempengaruhi pola interaksi pada peserta didik. Karakteristik pada proses pembelajaran model pembelajaran kooperatif TPS ini yaitu ada 3. Yang pertama think, kemudian pair and sharing, di mana think itu berpikir, pair itu berpasangan, dan juga sharing itu artinya berbagi. Adapun sintaks-sintaks pada model pembelajaran tipe TPS ini ada 5. Yang pertama, tahap pertama yaitu penyampaian inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Nah, di sini guru itu menyampaikan materi yang akan dibahas dan kemudian sebagai siswanya mendengarkan penyampaian guru tersebut. Kemudian yang kedua adalah pemberian permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Nah, di sini guru memberikan permasalahan yang sesuai dengan materi yang telah diterangkan sebelumnya. Kemudian siswanya memikirkan dengan sudut pandang siswa tersebut tentang permasalahan yang diberikan gurunya. Jadi setelah guru memberikan masalah, maka siswa-siswa tersebut itu memikirkan pendapat atas masalah yang sudah diberikan oleh guru tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu peserta didik dipasangkan dengan teman sebangku dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Nah, di sini guru itu memberikan arahan kepada peserta didik untuk berpasangan dengan teman sebangkunya. Adapun sintaks atau langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe TPS atau Think, Pair, and Sharing itu ada 5. Yang pertama ada penyampaian inti materi dan kompetensi yang ingin dicapai. Jadi guru itu menyampaikan materi yang akan dibahas serta tujuan pembelajaran pada hari itu. Kemudian sebagai siswa itu wajib mendengarkan penjelasan dari guru tersebut. Kemudian yang kedua yaitu pemberian permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan. Jadi guru memberikan permasalahan yang sesuai dengan materi yang sudah disampaikan tadi. Kemudian siswa memikirkan dengan sudut pandangnya tentang permasalahan yang diberikan guru. Jadi guru memberikan suatu masalah, kemudian masalah itu dikembangkan oleh si siswa itu menurut pemikirannya sendiri atau sudut pandangnya sendiri. Kemudian langkah yang ketiga yaitu peserta didik dipasangkan dengan teman sebangku dan mengutarakan hasil pemikiran masing-masing. Jadi di sini guru mengarahkan kepada peserta didik untuk berpasangan dengan teman sebangku. Jadi peserta didik itu intinya seperti dibagi-bagi kelompok, tapi hanya dengan teman sebangkunya saja. Jadi mereka sebagai peserta didik itu berdiskusi mengenai masalah yang sudah diberikan oleh guru tadi. Kemudian langkah yang keempat yaitu presentasi hasil diskusi bersama pasangan di depannya. Guru meminta peserta didik mempresentasikan hasil diskusinya bersama temannya. Nah, jadi tadi siswa atau peserta didik yang sudah dibagi kelompok dengan teman sebangkunya ketika selesai menyelesaikan diskusi mengenai masalah yang diberikan guru tadi,
hasil dari diskusi tersebut dipresentasikan di depan kelas. Kemudian tahap yang terakhir yaitu guru mengarahkan dan menyimpulkan materi. Nah, di sini guru itu mengarahkan dan menyimpulkan materi kepada pemahaman yang benar. Sebelum guru meluruskan, di sini siswa itu ditunjuk ditunjuk sama guru siapa yang bisa menyimpulkan. Nah, dari situ nanti guru yang meluruskan atau membenarkan kesimpulan pemahaman yang benar pada hari itu. Jenis pembelajaran kooperatif yang keempat itu snowball throwing. Snowball throwing merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana murid dibentuk 20 dalam beberapa kelompok yang heterogen. Kemudian masing-masing kelompok dipilih ketua kelompoknya untuk mendapatkan tugas dari guru. Lalu masing-masing murid ini membuat pertanyaan yang dibentuk seperti bola, yaitu kertas pertanyaan seperti bola. Kemudian dilempar ke murid lain yang masing-masing murid menjawab pertanyaan dari bola yang diperoleh. Karakteristik dari snowball throwing ini, yang pertama, peserta didik dalam kelompok kooperatif yang bertujuan untuk menguasai materi. Yang kedua, peserta didik diberikan beberapa pertanyaan untuk melatih pemahaman mereka seputar materinya. Adapun langkah-langkah dari pembelajaran kooperatif tipe snowball throwing ini, yaitu pertama, guru menyampaikan materi yang akan disajikan. Kedua, guru membentuk kelompok-kelompok dan memanggil masing-masing ketua kelompok untuk menjelaskan tentang materi. Ketiga, masing-masing ketua kelompok kembali ke kelompoknya masing-masing, kemudian menjelaskan materi yang disampaikan oleh guru kepada temannya. Yang keempat, masing-masing siswa ini diberikan satu lembar kerja untuk menuliskan pertanyaan apa saja menyangkut materi yang sudah dijelaskan oleh ketua kelompok. Yang kelima, kertas yang berisi pertanyaan tersebut itu dibuat seperti bola dan dilempar dari satu siswa ke siswa yang lain selama kurang lebih 10 menit. Yang keenam, setelah siswa dapat satu bola atau satu pertanyaan itu, lalu diberikan kesempatan kepada siswa untuk menjawab pertanyaan yang tertulis dalam kertas berbentuk bola tersebut secara bergantian. Kemudian yang terakhir yaitu guru memberikan kesimpulan dari hal. Baik, saya Swafatul Rahman dengan akhiran NIM 132 akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif to stay to stray atau TSTS. Jadi, model pembelajaran to stay to stray atau TSTS adalah model pembelajaran secara berkelompok yang dimana tujuan pembelajaran ini adalah untuk melatih peserta didik untuk saling kerjasama, memiliki rasa tanggung jawab, rasa ingin membantu, dan cara memecahkan masalah dengan setiap kelompok, sehingga tercipta jiwa sosialisasi serta menumbuhkan rasa keingintahuan sehingga setiap peserta didik dapat berprestasi. Kemudian karakteristik model pembelajaran to stay to stray atau TSTS itu ada 3. Yang pertama, terdapat hubungan timbal balik antara kelompok satu dengan kelompok lainnya. Kemudian yang kedua, terdapat interaksi yang dilakukan secara langsung antara peserta didik yang dilakukan secara tatap muka tanpa adanya perantara. Yang ketiga yaitu adanya rasa tanggung jawab oleh seluruh peserta didik dalam kelompok mengenai materi yang akan didapatkan dalam kelompok lain, sehingga peserta didik termotivasi untuk keberhasilan kelompoknya. Kemudian, langkah-langkah dalam model pembelajaran tipe TSTS ini ada 5. Yang pertama yaitu orientasi, di mana guru mengorientasikan, memberitahukan kepada peserta didik suatu permasalahan. Kemudian yang kedua yaitu mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Di sini guru menyampaikan materi yang akan dibahas pada pertemuan hari itu dan menjelaskan secara garis besarnya. Kemudian langkah yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Jadi guru membentuk kelompok peserta didik dengan ketentuan kelompok tersebut harus bersifat heterogen. Nah, heterogen di sini artinya dari jenis kelaminnya pasti ada laki-laki dan perempuan, terus dari segi intelektualnya ada yang lambat, ada yang cepat, dan juga ada yang kinestetik, ada yang visual. Kemudian langkah yang
keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Jadi, guru membantu peserta didik dalam memecahkan permasalahan yang sulit dan menyimak presentasi yang dilakukan dari perwakilan tiap kelompok. Nah, jadi dari tadi sudah dibentuk kelompok, kemudian diskusi pada kelompoknya. Langkah yang keempat tadi ini di mana siswa itu mempresentasikan maju ke depan kelas untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan dengan teman-temannya tadi. Kemudian langkah yang kelima yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah, di mana guru membantu peserta didik untuk mereview dan mengevaluasi hasil kerja yang telah dilakukan. Sistem sosial dalam pembelajaran ini adalah terjadinya kerjasama antara semua sesama peserta didik dan juga guru. Sarana yang mendukung dalam proses pembelajaran ini ialah lembar kerja peserta didik. Saya akan menjelaskan model pembelajaran tipe Make a Match. Model pembelajaran tipe Make a Match dikembangkan oleh Lorna Kuran 1994. Lee 2008 menyatakan bahwa model pembelajaran Make a Match adalah suatu model pembelajaran di mana peserta didik bertukar pasangan dengan teknik belajar memberi kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan yang lain. Suyatno 2009 menyatakan bahwa model Make a Match adalah model pembelajaran di mana pendidik menyiapkan kartu yang berisi soal atau permasalahan, serta menyediakan kartu berupa jawaban dan peserta didik mencocokkan pasangan kartu. Maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran Make a Match adalah suatu model pembelajaran berkelompok, di mana peserta didik mencocokkan soal dan jawaban pada kartu yang telah disediakan oleh pendidik. Teori belajar yang melandasi model pembelajaran tipe Make a Match adalah teori belajar sosial konstruktivistik dan teori belajar behavioristik. Teori belajar sosial konstruktivistik dikembangkan oleh seorang ahli psikologi, yaitu Vygotsky. Teori belajar sosial konstruktivistik memaparkan 3 ide utama, yaitu perkembangan intelektual anak terjadi pada saat anak menghadapi ide-ide baru dan sulit mengaitkan ide-ide tersebut dengan apa yang mereka ketahui. Yang kedua, perkembangan intelektual anak dapat diperkaya dengan berinteraksi dengan orang lain. Yang ketiga, bahwa guru berperan sebagai mediator, fasilitator, dan motivator dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik menyatakan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku, di mana seseorang dianggap belajar bila menunjukkan perubahan tingkah laku, yaitu dari yang tidak bisa menjadi bisa. Menurut teori ini, yang terpenting dalam pembelajaran adalah adanya input yang berupa stimulus dan output yang berupa respon. Stimulus merupakan apa yang diberikan guru kepada peserta didik, sedangkan respon adalah reaksi atau tanggapan peserta didik terhadap stimulus yang diberikan oleh guru tersebut. Teori belajar behavioristik tentang stimulus dan respon, yaitu apa yang diberikan guru dan apa yang diterima oleh peserta didik harus dapat diamati dan diukur. Teori ini lebih mengutamakan pengukuran, karena untuk melihat ada atau tidak terjadi perubahan pada peserta didik. Kemudian saya akan menjelaskan sintaks dari model pembelajaran tipe Make a Match. Jadi, yang pertama yaitu guru menyampaikan materi pelajaran dan memberi tugas kepada peserta didik untuk dipelajari di rumah. Peserta didik dibentuk menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B, dan mengatur tempat duduk sehingga bisa duduk saling berhadapan. Yang ketiga, guru membagi kartu pertanyaan kepada kelompok A dan kartu jawaban pada kelompok B. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka
harus mencari atau mencocokkan kartu yang dipegang dengan kartu kelompok lain, serta menyampaikan batasan waktu maksimum untuk mencocokkan. Guru meminta semua kelompok A untuk mencari pasangan dari kelompok B. Jika sudah menemukan pasangan masing-masing, guru meminta mereka melaporkan diri kepadanya. Guru mencatat pasangan yang telah berhasil mencocokkan kartu soal dan jawaban pada kertas yang telah disiapkan. Jika waktu sudah habis, mereka diberitahu bahwa waktu sudah habis. Peserta didik yang belum menemukan pasangan diminta untuk berkumpul sendiri. Guru memanggil satu pasangan untuk presentasi dan peserta didik yang lainnya memperhatikan dan memberi respon apakah jawaban sesuai atau tidak. Guru memberikan penjelasan tentang kebenaran atau kecocokan pertanyaan dan jawaban pada kartu yang telah dipresentasikan peserta didik. Kemudian yang terakhir, guru memanggil pasangan berikutnya sampai semua pasangan peserta. Jadi kesimpulannya adalah pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang memposisikan peserta didik dalam kelompok-kelompok kecil di mana anggotanya berjumlah 5 orang yang terdiri dari peserta didik dengan prestasi akademik yang berbeda, jenis kelamin yang berbeda, serta latar belakang juga suku budaya yang berbeda, untuk saling membantu serta bekerja sama dalam mempelajari materi pelajaran agar proses pembelajaran semua anggota mencapai tujuan yang maksimal. Model pembelajaran kooperatif terdiri dari beberapa tipe, diantaranya Cooperative Integrated Reading and Composition atau CRC, Neighborhood Together atau NHT, Think Pair Share atau TPS, Snowball Throwings, To Stay to Stray atau TSTS, dan yang terakhir Make a Match. Mungkin itu saja, terima kasih sudah menyaksikan.